Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Saya Alfia Damayanti, Afifah Nur Fitri, Fiona Tika Brani akan mempresentasikan tentang sistem syaraf pada ikan. Sistem syaraf merupakan sistem koordinasi yang berfungsi sebagai penerima dan penghantar rangsang pada seluruh bagian tubuh, yang selanjutnya akan memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Sistem syaraf terbagi menjadi dua, yaitu syaraf pusat dan sistem syaraf periferi. Fungsi sistem syaraf terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi terhadap dunia luar, yang kedua mengatur kesesuaian sistem dalam tubuh, yang ketiga tempat ingatan dan kecerdasan. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat adalah sistem tubuh yang menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Fungsinya yaitu melakukan koordinasi terhadap segala bentuk aktivitas ikan, kinerja organ-organ tubuh ikan, mengatur hormogulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan lain sebagainya. Cara kinerjanya yaitu ikan menerima impuls atau rangsangan dari lingkungannya melalui organ-organ perasa impuls. Kemudian, dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Setelah itu, gelombang elektromagnetik ditransmisikan ke sepanjang sistem syaraf rangsangan sampai ke pusat saraf. Kemudian, direspon dalam bentuk tingkah laku. Otak ikan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan milencephalon. Yang pertama adalah telencephalon, merupakan bagian otak depan yang dibentuk oleh cerebral hemisphere, dan rissencephalon sebagian pusat hal-hal yang berhubungan dengan pembauan. Syaraf utama yang keluar dari daerah ini adalah syaraf olfaktori atau syaraf kranial 1. Pada ikan yang mengutamakan pembauan untuk mencari mangsanya, otak bagian depan menjadi lebih berkembang. Contohnya adalah ikan tilapia yang biasa memberikan perhatian dan pelindungan terhadap anaknya. Setelah telencephalonnya dirusak menjadi bersifat tidak acuh terhadap anak-anaknya. Contoh lainnya adalah ikan beta splendens. Ikan ini akan kehilangan tingkah laku seksnya akibat pengrusakan telencephalon. Bagian otak yang kedua yaitu ada diencephalon, terletak pada bagian belakang telencephalon. Bagian ventral dari diencephalon adalah hipotalamus. Bagian dorsalnya epitalamus dan bagian lateralnya dinamakan talamus. Di bagian otak ini terdapat talamus, hipotalamus, lobus inferior, dan juga saccus vasculosus. Bagian otak yang ketiga yaitu ada mesencephalon, merupakan bagian otak tengah yang menjadi pusat indera penglihatan. Pada mesencephalon terdapat bagian menonjol yang disebut cerebellum. Beberapa jenis ikan yang memiliki cerebellum relatif besar, utamanya ikan yang menghasilkan listrik dan ikan berenang cepat seperti tuna. Memiliki fungsi utama yaitu mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Mesencephalon terdiri dari lobus opticus, stratum fibrosum, stratum griseum central, dan juga stratum album central. Bagian otak yang keempat yaitu ada milencephalon. Milencephalon merupakan bagian dari otak belakang yang disebut juga sebagai medula oblongata. Bagian otak ini memiliki lanjutan ke kaudal sebagai sumsum tulang belakang atau disebut dengan medula spinalis, serta merupakan pusat dari saraf sensorik kecuali pada saraf kranial penciuman dan juga penglihatan. Selanjutnya yaitu ada syaraf periferi. Sistem syaraf periferi terdiri dari syaraf kranial dan juga spinal beserta cabang-cabangnya. Sistem syaraf otonom merupakan bagian dari sistem periferi, mempengaruhi otot polos dan kelenjar.
Bagian dari syaraf periferi yang pertama yaitu ada syaraf kranial. Syaraf kranial merupakan lanjutan medula oblongata dan sampai ke bagian depan ekor. Sebagian besar syaraf kranial berhubungan dengan bagian-bagian kepala. Selain dari itu, ditemukan juga yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Dari otak sendiri, terdapat 11 syaraf kranial yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Dan berikut adalah gambar dari bagian-bagian syaraf kranial. Berikutnya yang kedua ada syaraf spinal. Syaraf spinal terdiri dari 3 bagian, yaitu ramus dorsalis, ramus ventralis, dan juga ramus communicans. Yang pertama, ramus dorsalis, mensuplai kulit dan otot pada dinding dorsal tubuh. Yang kedua, ramus ventralis, mensuplai kulit dan otot pada dinding ventral tubuh. Yang ketiga, ramus communicans, berisi visceral sensori dan motor fiber serta berhubungan dengan sistem syaraf autonomik. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera pada ikan yang bekerja dengan baik yaitu ada sistem indera penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran. Berdasarkan macam rangsangan yang mempengaruhinya, organ indera dapat diklasifikasikan. Yang pertama, fotoreseptor, peka terhadap cahaya. Yang kedua, statoreseptor, peka terhadap perubahan posisi tubuh dan ruang. Yang ketiga, kemoreseptor, peka terhadap rangsangan bahan kimia di dalam lingkungannya. Yang keempat, fonoreseptor, peka terhadap rangsangan getaran suara dari medium yang mempunyai frekuensi relatif tinggi. Yang kelima, mekanoreseptor, peka terhadap rangsangan mekanik seperti rabaan, tekanan, atau gesekan. Yang keenam, termoreseptor, peka terhadap rangsangan panas atau dingin. Selanjutnya ada indera penglihatan. Indera penglihatan ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, namun dilindungi oleh sel selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf penglihatan pada ikan terdiri atas sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang dan ke depan. Gerakan ini dilakukan oleh otot kecil yang disebut retraktor lentis. Pada saat melihat benda dekat, otot retraktor lentis berelaksasi sehingga lensa bergerak ke depan. Bagian mata dari ikan terdiri dari 3 lapisan konsentris, yakni yang pertama lapisan eksternal terdiri dari sklera dan teras. Sklera sendiri merupakan selubung fibros terluar yang memiliki 3 pasang musculus oculomotorius yang diinervasi oleh 3 saraf kranial yang memiliki tulang rawan. Yang kedua, lapisan medial terdiri dari uvea. Uvea merupakan lapisan tengah mata yang terdiri dari koroid dan iris. Yang terakhir, lapisan dalam, berupa jaringan saraf dan retina. Retina pada ikan merupakan jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, indera penciuman. Kehilangan indera ini dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. Indera penciuman ikan digunakan untuk menemukan makanan, habitat yang aman, menghindari predator, mengenali sesama, dan menemukan tempat untuk bertelur. Organ penciuman ikan terdiri dari yang pertama, kantong di bagian depan kepala, teleos di depan mata, elasmobranch di depan mulut, sel reseptor berupa sel epitelium, dan nares atau naris. Selanjutnya, indera pendengaran. Alat pendengaran pada ikan adalah gurat sisi dan struktur labirin. Organ ini memberi respon suara dari luar melalui gerakan relatif fluida di sekitar tubuh ikan. Gurat sisi peka terhadap gerakan air yang lemah. Reseptor pendengaran pada ikan terletak pada organ vital otolit yang terletak pada telinga bagian dalam,
yaitu pada sakulus dan lagena yang membentuk bagian ventral labirin. Selanjutnya, keseimbangan ikan. Organ-organ keseimbangan pada ikan adalah gelembung renang, urat sisi, dan sirip. Gelembung renang berfungsi sebagai alat hidrostatik untuk menyesuaikan diri dengan tekanan air terhadap tubuhnya, sebagai alat bantu pernapasan dan alat resonansi udara. Sirip yang mudah digerakkan digunakan untuk berenang, yaitu untuk dapat menyeimbangkan tubuhnya di dalam air, mengemudi, serta untuk rem. Yang terakhir, elektrosensori ikan. Beberapa ikan dapat memproduksi arus listrik lemah. Manfaat arus listrik tersebut yang pertama untuk komunikasi, navigasi, dan deteksi lokasi objek. Untuk mendeteksi arus listrik, ikan mengatur tubuhnya lurus dan akan berenang naik turun. Contoh ikan yang memiliki arus listrik yaitu Raja clavata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.